Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan bahas bareng tentang sifat-sifat fungsi komposisi. Sebenarnya ini jarang banget dipakai, tapi wajib kita tahu. Jadi sifat fungsi komposisi ini ada 3. Sifat pertama yaitu Fgx tidak sama dengan Gfx. Maksudnya adalah ketika kita punya dua fungsi, misal f dan g. Kalau f-nya dimasukin ke g itu nggak sama dengan g dimasukin ke f. Supaya lebih mudah kita pakai contoh yang kemarin, yaitu fx-nya x plus 1 dan gx-nya x kuadrat. Kemarin kita udah cari kan ya gfx-nya dan udah ketemu hasilnya x kuadrat plus 2x plus 1. Nah sekarang kita tinggal cari fgx-nya supaya kita itu tahu bahwa sifat ini benar atau enggak sih gitu. Seperti biasa, langkah pertama untuk mencari fungsi komposisi adalah menulis ulang fungsi yang ada di luar. Nah untuk pembahasan kali ini fungsi yang di luarnya adalah fungsi f, maka kita tulis ulang fx sama dengan x plus 1. Langkah kedua adalah kita menghilangkan x dan menggantinya dengan tanda kurung tanpa menghilangkan operasi pada fungsinya. Di fungsi ini operasinya adalah plus 1, maka plus 1-nya tetap dan x-nya saja yang diganti dengan tanda kurung. Setelah itu kita masukkan operasi pada fungsi yang di dalam, yaitu fungsi gx pada pembahasan kali ini. Nah, operasinya adalah x kuadrat, maka kita isi kurung yang tadinya kosong itu dengan x kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal ganti x kuadrat yang ada di sebelah kiri dengan gx dan yang sebelah kanannya kita operasikan. Karena kebetulan kita tidak perlu operasi apa-apa lagi, kita tinggal tulis ulang aja, maka hasilnya adalah fgx sama dengan x kuadrat plus 1. Nah ini teman-teman bisa lihat antara gfx dengan fgx-nya itu nilainya berbeda. Nah, kalau misalkan diibaratkan dengan mesin, bedanya itu apa sih? Bedanya itu terletak dalam hal mesin mana dulu yang dimasuki oleh x. Kalau misalkan di fungsi kombinasi gfx itu berarti yang dimasuki adalah yang di dalam dulu, yaitu f, kemudian yang g. Sedangkan yang di fgx itu berarti yang dimasuki oleh x itu adalah mesin g dulu, kemudian mesin f. Ini udah sedikit kita bahas di video pertama. Nah ini sifat yang kedua. Sifat ini namanya adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini juga kita udah pernah belajar. Ada di perkalian dan penjumlahan. Sifat asosiatif ini adalah sifat di mana kita itu bisa milih mau ngerjain yang ada di sebelah kiri dulu atau sebelah kanan dulu. Nah, apakah hasilnya akan beda? Enggak. Di situ ada keterangan sama dengan berarti mau kita ngerjain yang kiri dulu atau yang kanan dulu, itu nggak apa-apa. Hasilnya tidak akan berpengaruh. Sebelum kita bahas sifat asosiatif, terlebih dahulu kita harus membahas bentuk fungsi yang seperti ini. Nah, bentuk fungsi itu ada dua macam penulisannya. Bisa yang seperti sebelumnya, bisa yang dengan bundaran seperti ini. Bundaran ini ya dibacanya bundaran atau komposisi. Jadi misalkan ada bentuk seperti ini, maka dibacanya adalah F bundaran G atau F komposisi G. Nah, di bentuk ini tuh kalau misalkan dianalogikan dengan mesin, si X-nya itu masuk ke yang di sebelah kanan dulu. Kalau bentuknya FOG ya berarti yang kanannya kan G ya. Nah, si X-nya itu masuk ke mesin G dulu, baru ke mesin F. Nah, ini adalah perbandingannya. Antara kedua ini sama, cuma beda penulisan aja. Kalau yang FOG itu pakainya bundaran, kalau yang FGX itu pakainya kurung-kurung. Terserah sih sebenarnya mau pakai yang mana aja, senyamannya aja. Nah, untuk membuktikan sifat kedua ini benar atau enggak, itu kita nggak perlu mencari contoh seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita memasukkan fungsinya ya, f-nya 2x plus 1 atau berapa gitu, itu nggak perlu. Ini kita cukup ubah dari bentuk
bundaran ke bentuk kurung-kurung. Nanti itu bisa kelihatan apakah sama atau enggak. Nah, tadi kan udah kita bahas tuh kalau FOG sama dengan FGX. Makanya itu yang FOG di sebelah kiri itu berubah jadi FGX. Terus kenapa yang HX sama FX-nya itu tiba-tiba ada gitu, tiba-tiba ada X-nya? Itu karena kita ubah ke bentuk kurung, jadi kita butuh X. Nah, kalau yang GHX gimana? Itu sama aja konsepnya kayak yang F bundaran G. Yang F tetap di kiri, yang G tetap di kanan, maka G bundaran H itu jadinya G kiri, H kanan. Nah, habis itu kita masukin si HX ini ke X yang ada di FGX. Sama yang di sebelah kanannya, yang GHX itu kita masukin ke X yang ada di FX. Nah, kalau misalkan bingung, kita kosongin X yang ada di sebelah kiri, yaitu yang ada di FGX sama FX. Karena FGX sama FX ini posisinya ada di kiri. Kenapa nggak yang di kanan yang dihilangin? Karena seperti yang kita bahas, urutan kalau kita masukin X ke mesin yang udah digabung, itu sama aja kita masukin ke yang kanan dulu, baru ke yang kiri. Makanya kita hilangin yang kiri supaya ada ruang untuk mesin yang kanan itu bisa masuk ke mesin yang kiri. Terus kita isi yang kosong-kosongnya itu dengan yang di sebelah kanannya. Nah, ini HX tadi yang di sebelah kanan kita masukin ke kiri, jadi FGHX. Nah, tadi kan kurung kosongnya masih satu tuh. Nah, itu kita isi pakai yang ada di sebelah kanan juga, yaitu pakai GHX. Kita masukin GHX ke kurung yang kosong tadi. Nah, sekarang udah kelihatan sama tuh, antara yang di sebelah kiri sama yang di sebelah kanan sama dengan, sama-sama FGHX. Jadi kita nggak perlu buktiin pakai contoh lagi, cukup ubah bentuk fungsinya. Nah, jadi kalau misalkan ada soal menanyakan bentuk seperti ini atau bentuk seperti ini, maka kita bisa menggabungkan fungsi yang ada di sebelah kiri dulu. Bisa juga pakai yang ini, pakai yang kanan dulu yang digabungin. Nah, bisa juga yang kiri itu kita tulis seperti ini dan yang kanan seperti ini. Kita ikuti saja selera guru kita nanti. Kalau misalkan pakainya yang atas, ya kita ikutin pakai yang atas. Kalau pakai yang bawah, ya pakai yang bawah. Sesuai selera guru lah, bukan selera kita. Sifat yang ketiga yang namanya adalah sifat identitas. Fungsinya sama seperti KTP. Nah, sifat KTP ini adalah ketika kita mengoperasikan suatu bilangan dengan bilangan tertentu, maka hasilnya adalah bilangan awalnya. Ya, jadi kalau misalkan kita hitung-hitung tuh sama suatu bilangan dengan operasi tertentu, maka hasilnya seperti ya bilangan awal gitu, tetap nggak berubah. Nih, sebenarnya kita itu udah ketemu sama sifat identitas ini sejak zaman dahulu kala gitu. Sejak kita belajar penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Kalau di pembagian dan perkalian, sifat identitasnya adalah angka 1. Kalau kita membagikan angka 2021 dengan 1, ya tetap aja 2021. Begitu juga dengan perkalian. Kalau kita mengalihkan bilangan berapapun dengan 1, maka hasilnya adalah tetap bilangan itu sendiri gitu, nggak berubah. Kalau di penjumlahan dan pengurangan, sifat identitasnya adalah angka 0. Kalau kita menjumlahkan atau mengurangkan sebuah angka dengan 0, ya tetap aja gitu, nggak nambah nggak ngurang, astagfirullah. Ya itu, jadi intinya sifat identitas ini adalah sifat yang kalau dihitung-hitung tuh tetap. Nah, kalau kita lagi membahas fungsi komposisi, sifat identitas itu pengertiannya kurang lebih seperti ini. Fungsi apapun, jika dikomposisikan dengan IX, maka hasilnya adalah tetap FX itu sendiri. Contoh nih, saya punya FX sama dengan 2X plus 1. Terus kita kombinasikan dengan IX. IX sama dengan X.
berapakah Fix dengan Ifx-nya? Kita kerjakan yang A dulu, mencari Fix. Seperti biasa, kita akan menuliskan fungsi yang di luarnya, lalu kita akan hilangkan X-nya dan diubah menjadi tanda kurung begitu, tanpa menghilangkan operasinya. Lalu kita masukkan operasi pada fungsi yang di dalam, yaitu fungsi Ix, yang operasinya cuma X doang, berarti kita masukin X doang. Nah, ini bisa kita lihat ya, yang X di sebelah kiri itu kita ubah dengan Ix, dan yang kanannya kita operasikan, tapi tidak perlu kita operasikan, nah, kita udah tahu hasilnya. Ketika kita mengkombinasikan Fx dengan Ix, hasilnya tetap sama saja dengan operasi pada Fx, alias tidak berubah sama sekali. Maka Ix adalah sifat identitas dari fungsi komposisi. Lalu bagaimana jika Ix-nya di luar, Fx-nya di dalam? Kita kerjakan yang B. Seperti biasa dan akan selalu begini, kita tuliskan fungsi yang di luar dulu. Seperti biasa juga dan akan selalu begini juga, kita hilangkan X-nya menjadi tanda kurung. Tetap seperti biasa dan tetap selalu begini juga, kita isi yang kurung kosong tadi dengan operasi pada fungsi yang ada di dalam, yaitu fungsi Fx pada pembahasan kita kali ini. Nah, operasinya adalah 2x plus 1, maka kita isi kurung tadi dengan 2x plus 1. Masih tetap seperti biasa dan masih tetap akan selalu seperti ini juga, kita ganti operasi yang di sebelah kiri dengan nama fungsi yang ada di dalam. 2x plus 1 yang kiri kita ganti dengan nama fungsinya, yaitu Fx. Lalu yang kanan kita operasikan. Nah, di sini kurungnya doang sendirian gitu. Ya udah, hilangin aja. Kita bebaskan 2x plus 1 dari kekejaman tanda kurung. Nah, ternyata yang I-nya di luar juga sama dengan yang I-nya di dalam, maka sudah dipastikan sejak zaman dahulu kala bahwa Ix sama dengan X adalah identitas dari fungsi komposisi.